Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil anime. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Di konten kali ini, gue udah maraton anime Jashin-chan season 1 beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. Anime Jashin-chan punya banyak banget referensi dan juga parodi. Bahkan Jashin-chan bisa dibilang mirip seperti Gintama, di mana mereka sering banget ngebuat referensi tentang drama dan aktor Jepang. Nah, gue udah nonton anime Jashin-chan sampai season 3. Dan dari semua itu, kira-kira gue hanya berhasil ngumpulin sekitar 70% referensi yang ada di dalam animenya. So, ini dia beberapa detail yang berhasil gue temukan di sepanjang season 1-nya. Sebelum gue mulai, perlu kalian ketahui kalau versi anime Jashin-chan bisa dibilang cukup berantakan kalau kita bandingkan dengan versi manga. Karena versi anime tidak langsung mengadaptasi apa yang ada di dalam manga, tapi animenya justru mengadaptasi chapter yang acak dan ngebuat urutannya sendiri. Makanya jangan heran kenapa dari episode 1 season 1 sudah langsung ada banyak karakter yang muncul. Nah, salah satu cerita yang kena skip dari versi anime adalah cerita tentang halonya Pekora yang hilang. Karena di versi anime, kita sudah langsung diberitahu kalau halonya Pekora hilang sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan malaikatnya. Tapi meskipun tidak diceritakan secara langsung, sebenarnya versi anime Jashin-chan sudah ngetis alasan kenapa halonya Pekora bisa hilang. Dan hal ini bisa kita lihat di opening Jashin-chan season 1. Di salah satu scene yang ada di opening, bisa kita lihat kalau Pekora terlihat sedang berada di tumpukan sampah dan Peroron sedang memegang halonya. Alasan kenapa scene ini bisa ada, karena kalau kalian baca versi manga chapter 15, diceritakan kalau halonya Pekora jatuh di jalan, dan halonya dipungut oleh orang lalu dibuang ke tempat sampah. Jadi, kalau Pekora pengen nyari halonya lagi, maka Pekora harus pergi ke tempat pembuangan sampah, dan mencari halonya di antara tumpukan sampah itu. Persis seperti yang kita lihat di opening ini. Nah, kalau tadi opening, sekarang adalah detail di endingnya. Ending Jashin-chan season 1 menyimpan beberapa detail dari cerita yang kena skip di anime dan juga foreshadow untuk cerita di season berikutnya. Pertama, di bagian paling awal endingnya, di lemari tempat Jashin-chan tidur terdapat sebuah tongkat Mahoshoujo. Tongkat itu muncul di chapter 8 manga Jashin-chan, di mana Yurine sengaja menaruh tongkat Mahoshoujo di atas meja dan dia meninggalkan sebuah catatan untuk jangan bertransformasi. Jashin-chan yang melihat catatan itu mengira kalau Yurine bisa berubah menjadi Mahoshoujo dengan menggunakan tongkat tersebut dan dia pun mencoba menggunakan tongkat itu. Nah, ketika Jashin-chan berhayal mengenai Yurine versi Mahoshoujo, kita pun diperlihatkan Yurine dengan kostum vampir. Ini adalah kostum yang nantinya Jashin-chan buat untuk Yurine di chapter 58, dan kostum ini akhirnya muncul di versi anime di season 2 episode 8. Tapi, kalau kalian sadar, ending season 1 Jashin-chan sudah ngetis mengenai kostum ini, dan kostum ini bisa kita lihat terjemur di jendela kamarnya Yurine. Satu lagi foreshadow yang ada di ending season 1-nya bisa kita lihat di jendela yang ada di sebelah kamarnya Yurine. Kalau kita perhatikan, salah satu pakaian yang dijemur adalah jubah berwarna hitam, yang mana itu adalah jubah yang Persephone gunakan sepanjang season 1. Nah, di season 2, kita diberitahu kalau Persephone sekarang tinggal di tempatnya Minos, dan kamarnya Minos berada di sampingnya Yurine. Dengan kata lain, ending season 1 Jashin-chan mau ngasih tahu kita kalau Persephone nantinya bakalan tinggal di tempatnya Minos. Lanjut, sebelum masuk ke detail di episode 1, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Mungkin beberapa dari kalian ada yang heran kenapa tidak ada satupun karakter di anime Jashin-chan yang kaget ataupun takut melihat wujudnya Jashin-chan yang adalah seekor ular. Nah, pertanyaan ini ternyata sudah terjawab di versi manga, tepatnya di chapter 11. Diceritakan kalau ada seseorang yang heran ketika melihat tubuh ularnya Jashin-chan, dan temannya orang itu ngomong kalau itu adalah hal yang wajar di Akihabara. Buat yang gak tahu, setting season satunya Jashin-chan kebanyakan berada di Akihabara. Dengan kata lain, semua karakter sampingan di anime Jashin-chan, terutama yang ada di season 1, mengira kalau Jashin-chan hanyalah cewek Akihabara yang lagi cosplay jadi ular. Masuk episode 1, di awal episode kita diperlihatkan foto seekor Bambi, dan di sebelah foto itu terdapat tanduk dan juga cemilan. Benda ini selalu terlihat sepanjang anime Jashin-chan, bahkan sampai season 3, tapi tidak pernah dijelaskan secara pasti benda apa ini. Nah, foto rusa yang ada di atas laci adalah foto dari Hell Bambi atau Bambi neraka bernama Azusa Nigo yang sempat Jashin-chan bawa di chapter 2. Tapi Azusa malah mati setelah terkena tendangannya Jashin-chan. Karena hal ini, Jashin-chan pun merasa bersalah dan di chapter 3 dia memajang fotonya Azusa dan juga meletakkan tanduknya Azusa sebagai pengingat. Lalu cemilan yang selalu kita lihat di dekat fotonya Azusa adalah sesembahan yang Jashin-chan berikan untuk arwahnya Azusa Nigo. Nah, meskipun Azusa tidak pernah diceritakan sepanjang season 1, tapi setidaknya Azusa sempat muncul di ending Jashin-chan season 1. Lalu Azusa muncul lagi di episode spesial season 2, yang secara singkat memperlihatkan detik-detik kematiannya Azusa. Azusa juga sempat disinggung di episode 1 season 3 ketika Jashin-chan lagi main Karuta.
Masuk ke pertengahan episode, di sini Jasin-chan berencana ngebuat Yurine lengah dengan cara menyerang Yurine ketika sedang nonton film. Lalu Jasin-chan ngasih Yurine sebuah kaset film horor berjudul Death of Macaroni Chainsaw. Nah, menurut gua, judul film yang Jasin-chan berikan merupakan perpaduan dari dua judul film horor, yaitu kata Death merefer ke film Evil Dead, dan Macaroni Chainsaw merefer ke Texas Chainsaw Massacre. Alasan kenapa gue yakin kalau kata Dead di judul film itu merefer ke film Evil Dead karena terdapat cuplikan orang berbaju biru dengan gergaji mesin di film yang Yurine tonton, yang mana orang itu merefer ke karakter Ash William dari film Evil Dead. Lanjut ke episode 2, di episode ini kita diberitahu kalau semua orang yang melihat matanya Medusa akan berubah menjadi batu. Makanya Medusa selalu menutupi wajahnya dengan kantong. Tapi versi animenya tidak pernah menjelaskan alasan kenapa Yurine bisa kebal dari efek matanya Medusa. Nah, hal ini dijelaskan di dalam mangganya, tepatnya di chapter 6, di mana Jasin-chan ngomong kalau temannya yang bernama Medusa akan datang mengunjungi dirinya. Mendengar hal itu, Yurine pun segera membeli gelang yang ngebuat dia kebal dari efek matanya Medusa. Nah, gelang ini hanya bisa kita lihat di versi anime ketika Yurine sedang menggunakan baju lengan pendek. Contohnya ketika Yurine lagi makan bareng Pecora di restoran. Nah, perkara gelang ini akhirnya disinggung di season 3 ketika Medusa masuk mode hike dan si iblis narator menjelaskan kalau Yurine kebal dari efek itu berkat gelang di tangan kirinya. Di episode ini juga, Medusa bercerita ke Yurine mengenai masa lalunya dengan Jasin-chan. Dan salah satu kenangan yang diceritakan adalah ketika Jasin-chan membuli seekor goblin, dan muncul seseorang yang mempunyai bentuk tubuh dan pakaian seperti karakter Kakarot dari anime Dragon Ball. Lanjut ke episode 3, di awal episode, Pecora mendengar percakapan para bocil yang lagi ngomongin soal Santa Claus. Dan Pecora ngomong, Santa, oh maksudnya Saint Nicholas. Nah, nama Saint Nicholas merefer ke uskup yang sangat populer di kota Myra yang terkenal suka membagikan hadiah kepada anak-anak. Dan sosok Santa Claus yang kita ketahui saat ini terinspirasi dari sosok Saint Nicholas. Lalu di pertengahan episode, kita diperlihatkan Yusa dan Cory yang datang ke tempatnya Yurine. Lalu Yusa menjelaskan kalau iblis sepertinya akan menerima nama baru dan dapat menjadi iblis sepenuhnya ketika dewasa. Mendengar hal itu, Yurine pun menyarankan nama baru untuk Cory, yaitu Koji. Nah, tujuan Yurine ngasih nama Koji agar kedua kakak adik ini bisa dipanggil sebagai Yusa Koji, yang adalah nama seiyu dari iblis narator di anime Jasin-chan. Atau mungkin fans Overlord lebih mengenal dia sebagai pengisi suaranya Abang Brain. Dan di akhir episode, kita diperlihatkan Jasin-chan dan Medusa yang akhirnya baikan, dan mereka pun saling berpelukan. Lalu orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Nah, setahu gua, cuma ada satu anime yang terkenal dengan scene seperti ini, yaitu anime Evangelion dengan scene Omedeto-nya. Masuk ke episode 5, di awal episode kita diperlihatkan Yurine dan Jasin-chan yang lagi keluar dari dalam toko. Lalu Jasin-chan melihat poster anime Jasin-chan Dropkick dengan gambar Yurine. Nah, gambar yang ada di poster ini diambil dari chapter 0 manga Jasin-chan Dropkick, yaitu ketika Yurine ingin memanggil Jasin-chan. Lanjut episode 6, di episode ini Jasin-chan ingin berkompetisi menjual es serut melawan Yusa dan Koji. Lalu Jasin-chan mengeluarkan alat serut dari kantong di perutnya dan dia meniru cara ngomongnya Doraemon, yang sudah jelas merefer ke karakter Doraemon. Masuk ke episode 7, setelah sebelumnya Jasin-chan melempar Poporon ke laut. Di episode ini, Poporon mencoba membalas dendam ke Jasin-chan, tapi Jasin-chan malah memakan halonya Poporon. Nah, tidak lama setelah memakan halonya Poporon, tubuhnya Jasin-chan jadi berkilau, dan Jasin-chan menyebut dirinya sebagai Super Jasin-chan, yang tentu saja merefer ke transformasi Goku menjadi Super Saiya di anime Dragon Ball. Lanjut ke episode 9, di awal episode, Jasin-chan tiba-tiba saja mengajak Medusa untuk pergi ke bank. Lalu ketika sampai di bank, mereka malah terjebak di tengah-tengah perampokan bank. Nah, sebelum masuk ke scene perampokan bank, kita sempat diperlihatkan gambar Jasin-chan dan teman-temannya yang sedang menggunakan topeng badut. Gambar ini adalah parodi dari game Payday 2, yaitu game tentang merampok. Makanya bagian ini nyeritain tentang perampokan. Lalu di pertengahan episode, kita diperlihatkan Minos yang disapa oleh para bocil yang ingin mengajak dia bermain kartu. Tapi Minos tidak bisa ikutan bermain karena dia tidak membawa kartu. Jasin-chan pun muncul sambil membawa deck dan para bocil itu malah tidak mau bermain bersama Jasin-chan. Nah, kalau kita lihat pola di bagian belakang kartu yang Jasin-chan pegang, sepertinya kartu itu adalah parodi dari kartu Yu-Gi-Oh! Dan detail terakhir di season 1 ada di episode 10. Di episode ini, Jasin-chan beberapa kali melakukan parodi dari anime lain. Pertama, Jasin-chan parodi jadi karakter Conan dari anime Detektif Conan, sambil menyebut dirinya sebagai Detektif Jashin. Kedua, Jasin-chan lagi cosplay jadi karakter Soma dari anime Shokugeki no Soma, sambil menyebut dirinya sebagai Shokugeki no Jashin. Dan terakhir, Jasin-chan cosplay jadi karakter Eren atau mungkin Mikasa dari anime Shingeki no Kyojin, sambil menyebut dirinya sebagai Shingeki no Jashin. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari season 1 anime Jasin-chan Dropkick. Dan masih ada 2 season lagi yang bakal gue jadikan konten. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.